Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa salatan li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi Zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika salihin. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa jasi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Selama hidup kita ini masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi jalur atau jalannya, maka siapapun diri kita pasti hidupnya akan mudah. Ketika hidup kita ini sulit, berarti sudah keluar dari jalurnya. Mudah dan sulit itu tidak bisa dibayangkan sebagaimana gambaran atau pandangan masing-masing kita. Karena mudah dan sulit itu sebenarnya hanya dibedakan ketika seseorang itu keluar darinya keburukan sampai ngelakoni bareng seelarang ben Allah, itu berarti sudah hidupnya sulit sudah itu. Make tak keduan penapa, walaupun tidak punya harta yang banyak, tidak punya jabatan yang tinggi, ilmu tak pate banyak, tak pate alim, keng mung oding bisa tak ngelakoni sebarang elarang ben Allah, berarti gampang sudah itu. Karena kenyataannya masing-masing orang sifat ilmu banyak, diri seperti orang sejauh dari Allah. Terus apa yang mau diajarkan? Ternyata orang yang hartanya banyak menurut kita kadang-kadang masih yang bukan haknya bisa diambil. Masa itu kemudian mau dijadikan jaminan bahwa orang mengusur kita orang berbuat? Ternyata ada. Jadi pertama para hadirin hadirat, jangan pernah mempunyai pandangan kemudian dijadikan mutlak pegangan yang benar tentang sesuatu yang mudah secara berpikir kita. Ternyata gampang neka beni sesuai berbayangan pula sampai enggak sesuai ternyata yang disebut mudah.
selama mengikuti jalur yang ada, dipastikan hidupnya mudah. Yang coba yang nanti pak kompak nekat sebagaimana bayangan dulu benar tak benar. Mereka contohnya sebelum bahas jalur Indonesia. Kenapa Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah menghadapi Fir'aun, apakah Fir'aun kemudian berarti bagus gara-gara dua Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kan doa Nabi Musa yang diperintah oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Tak romo gampang urusan itu, tetap yang dihadapi raja yang dolim. Lalu kenapa ketika kita minta mudah kepada Allah, pas berarti kujudaya saya kocak gampang, kujudaya macam-macam. Ini yang kemudian gambaran itu menjadi tolak ukur sehingga kadang-kadang ngodi kesesara gara-gara dikeberkepang aneka. Jadi kehidupan kita terasa sulit itu bukan Allah yang menyulitkan, karena kita punya cara berpikir gampang ini gini, ya Allah mudah ini gini, sekarang bukan seperti itu. Padahal kalau ditelaah dari tugasnya, itu artinya Rabbi shrah li, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku, wa yassir li, maka akan menjadi mudah bagiku amri, urusanku. Anak pun yang maka, karena maka itu jawaban. Makanya dibaca sukun. Mau orang ngajar pondok mereka sukun ini lain di doma. Padahal dibaca doma juga benar itu. Coba umpamanya saya rubah ya. Rabbi shrah li wa yassir li fi amri, tidak salah. Tapi di Quran ditentukan sudah harkanya sukun, wa yassir li amri. Sukun kapi deka wahlul 'uqdatam min lisani. Sukun lagi kapi sebab jadi jawaban dari yang di depan. Kata itu pasti bentuk perintah atau larangan. Coba Jumatan mereka laki mereka ittaqullah, pakon ya disuruh ittaqullah, takwalah kepada Allah. Maka wala tamutunna, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna, ini sudah jaminan. Maka tidak akan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Jadi orang mereka tak usah terus ini dalam cara mati Islam. Wa ma tadri nafsun bima taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Semata-mata ibadah dengan sholat, tahu nih mata Islam tadi apa, tapi fokus kita adalah bagaimana hadir takwa dalam hati. Karena kalau takwa dijamin tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena jadi jawaban itu. Ini irhamu man fil ardi yarham. Ini kayak pakai ini kan. Muman di wajah akan subuh. Yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihanilah. Maneser ke orang ke makhluk sebeda bumi, maka neser. Belas kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi, makhluk di muka bumi, maka akan berbelas kasih yang di atas langit Allah dan malaikat. Tidak usah mikir karena karena Allah apa yang belas rahmat kepada kita para malaikat, cukup kita yang paling penting belas kasih antar sama makhluk, rahmat antar makhluk, bebelas. Kalau ditanya bagaimana caranya biar Allah merahmati kita, tidak usah tak kira bangkit, jadi mati rahmati Allah yang besar. Yang paling penting yang kita jaga bagaimana tumbuhnya rasa kasih sayang belas di antara sama manusia di makhluk ini di bumi. Nanti spontan, niscaya.
Mesti berdelah kan? Coba ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna. Saya contoh lagi sekarang. Dengar. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir. Suruh Nabi. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kontan itu. Perintahkan keluargamu dengan sholat dan terus pegang teguh la nas'aluka rizqa. Saya gak minta rezeki, dengan rezeki dekat abaran bersolat. Rezeki apa itu? Rezeki yang kemudian hati menjadi tidak serakah. Terus nikmat Allah. Kalau sudah kena serakah mau dikasih berapa? Gunung emas, Uhud 2 orang yang tertelur. Lauli bni Adam wadiyani minad dahabi labtahu dzalika. Anak Adam ini walaupun dikasih songai telaga esena emas beni aing 2 kebun Kanjeng Nabi labtahu dzalika, mereka terus akan menunggu yang ketiga. Bisa loh. Sampai bajaran 4 juta, alhamdulillah cukup. Orang deki lemak baru seneng. Lemak terus, 6 baru seneng. Sudah gak ingat kalau cukup apa gak cukup, seperti orang terikat terus. Apakah gak boleh minta tambahan? Boleh. Yang tambahan jelek lebih nampak. Mau kau yang keterjunan. Mau tambahan itu kalau gak tahu tujuannya berarti serakah. Nyari soki makin tambah berbaik dari sejati di Kanjeng Nabi tidak akan mungkin kaya kalau dengan harta, karena Allah akan menjadikan kaya ketika hatinya sudah bisa terima. Padahal dia kan dari 6 ke betok ke belu sangat 10 11 tak bangku sampai ajar menjemput. Apakah kalau tidak ingin ditambah pakai tambah ya Allah, aku ditambah membagina. Ada burungan. Oh, tan hambar ya orang kata nerema, terus asal tambahin. Enggak. Pancet pun pun itu. Oh, kalau ditambah, nggak ditambah sama aja. Buat apa kerja? Lo kerja itu adalah akal. Akal, karena beri akal aguli, tambah muta aguli tak nyaman loh di. Itu nikmatnya Allah juga itu. Coba sampai duduk aja di rumah, berdiri tak jamin, tujuh salah kok. Tak tambah gimu. Itu dia aku sebagai usaha yang menghasilkan. Allah yang ngasih dia tuh sebuah kenikmatan. Potensinya dikeluarkan, mampu apa, ahli apa, saya bisa apa, keluar biar enak hidup ini. Karena dikasih akal. Karena mau naudzubillah sama ben Allah wasara wis jaman deman nang Roma saya yang jamin tak nyaman ki ya nang Roma. Ayo Pak kengku kan gitu ya. La nas'aluka kan demi Allah ini. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, perhatikan keluargamu itu dengan sholat itu, perhatikan. Tak usah perhatikan orang lain. Nah, orang lain yang berhati-hati. Tak usah perhatikan keluarganya. Keluarga itu berarti akhlak, keluarga ahlul bait seperti Roma. Sehingga pembantu pun yang makan dengan nasi kita, mandi dengan air kita, minum dengan air kita, itu masuk keluarga atau kerja. Sehingga waktu zakat fitrah boleh kita bayarkan. Pembantu yang nyuci, nyapu, pulang bukan itu, yang tinggal di rumah. Itu bagian dari anggota keluarga. Makanya dari pembantu ini kan paling penting jujur menutup aib. Pembantu tak bisa nutup aib keluarga bisa ada kampung-kampung, keluarga ini kembali keluarga berarti. Cakap lah, kalau mau mendebat apa Roma putus kampung jadi itu bukan keluarga, karena disuruh cari yang menutupi aib. Karena itu nanti dibayarkan zakatnya. Kenapa? Mandi di tempat kita, makan tempat kita.
ilmu ngalah kok mulai bicara. Itu tanggung jawab kita. Ketika kita merintahkan sholat, maka kita menjadi punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah, termasuk anggota keluarga. Mau membantu pulang pergi, beri kewajiban sampai ngurus seperti ngalah. Kalau kita apa aja pernah besok. Tidak usah pegawai toko yang pulang ke rumahnya, tidak usah disuruh pakai kajian kerja. Ada kan gara-gara tak pelaku tak bodoh, toko sopir. Rezekinya saya bodoh sopir bingung nggak? Karena nggak punya kewajiban. Masa habis Allah nyuruh kita, nyuruh keluarga sholat, para sholat nas'aluka rizqo, saya gak minta rezeki, nahnu narzuquka, kami yang kasih rezeki. Masalahnya ke orang, saya tak resah jamin. Jadi tak bunga mau pancet kok, mau tiba dengar yang mana? Tak bunga mau pancet, ke penghasilan pancet, pakai rajin itu tak bunga, enak. Hilang senang. Karena yang dicari itu etos kerjanya menurun, menurun malas. Karena macet bayarnya. Itu dunia. Jadi mengukur mudah itu bukan pas Allah dituntut untuk memudahkan semua, ada imbang hidup itu. Siapapun ulamanya, umaroknya, agliyatnya, pasti hidupnya akan dipertemukan dengan kemudahan dan kesulitan. Ada dek adil Allah nih, maka lo banyak, maka tadi obek, tak pakai banyak, pakun bodi judul dua, mau tak salah ke depan. Tidak mungkin orang yang banyak hartanya mudah, terus tidak mungkin. Makanya dua akhirnya pakun antara beres bisa sakit, pakun beres dua nih. Tak mungkin hilang, karena itu sunnatullahnya di situ. Makanya memandang kemudahan jangan sampai dipandang sesuai dengan gambaran kita. Selamanya kita tidak akan pernah merasa mudah, sebab kita sudah menggambar kemudahan dengan cara berpikir kita makhluk. Maka setiap masalah ketika kesulitan. Nah Allah bisa, nunduk lagi Fir'aun ini bisa, tak langsung ketireng buik, ketireng sabar, ketireng lola, bisa berbayakun. Tapi yang dijumpai Nabi Musa tetap raja yang dolim. Kemana doa Rabbi syrah linya itu? Buruna. Maka jangan minta kehidupan ini dengan ibadah kita, dengan doa kita diatur sebagaimana keinginan kita. Lalu terjadi makin bila. Tapi ukur kemudahan ben Allah dekai paling kekuatan. Karena ketika kita baca la haula wala quwata illa billah, itu sebenarnya inilah tingkatannya ini. Antara haulah dengan kuwah itu beda. Tekian kuwah. Mau saya kok kekuatan ya bahasa Arabnya kuwah. Kalau haulah itu daya. La haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Maka dengan ulama yang bertambahi la haula fi taatillah wala quwata antar ki maksiatillah illa billah. Tidak ada daya dalam menjalankan ketaatan. Berarti ketaatan yang ada itu punya Allah itu. Bisa menjadi sopu. Napa saya sokon? Perbaikan diri. Akhlak ini muncul dari jiwa sepaling dalam hati. Tapi urusan maksiat wala quwata antar ki maksiatillah. Tidak ada kekuatan ya Allah untuk meninggalkan yang buruk-buruk. Tapi saya dalam dia keluar, mari saya di tengah baju badeka. Saya luar bagus terus masuk ke dalam Allah semua masuk. Salat subuh masuk, wirid masuk. Bagus nih kan. Tapi dengan saya dalam baju badeka keluar. Lain nggak bisa ini kalau nggak kekuatannya Allah. Mana kita akui? Tidak ada. Nanti paham apa dendeng nih kan? Bagus itu apa masuk, tapi berdengan dengan sebaju. Banyak baju badan, kan mau bagi cuma dua. Bila tepang di atas bangga bersombong, bila beli bebe ngersu luar kamu ke arah sana. Orang arah sana ini kan apa gelon ini?
Benung arasanan pasti saya kau tak bercoba karena mau setengah dan beli rasananya kereta. Cek tangkel tak sadar ke bola soki sampai ngamuk. Pekel, mereka hasutnya mana terki. Mau sampai nyetak tangkel segus bagus karena soki sampai tak iri berarti. Iri lah. Rasa aki, seekor ribat merasa nih itu membicarakan orang lain pasti yang buruk. Kenapa? Karena abang bekel. Mau abang tak bekel tak ya, abang tak kecoba. Itu penyakit hati itu, sudah ngerasa keaman itu. Lah kalau membangun sesuatu pasti empat ke jalur mereka. Jadi kalau ingin hidup ini mudah itu bagaimana? Korla odi ketak kelakon kecoba dolim ke orang lain, disamben tanah ijege. Jangan sampai mengganggu harga dirinya orang, hartanya orang, kehidupannya orang, jangan sampai dolim. Ini sudah gampang hidupnya. Karena mungkin Allah tak beri gampang sampean. Nyata sarap pasti nyenggol orang. Alhamdulillah dari. Setiap perbuatan yang dolim kepada orang itu menunjukkan hidupnya sulit itu. Makilah itunya. Karena mau tak sarah, tak usah nyenggol orang, gampang. Sudah, berarti kan kita sudah tahu hidup saya makilah orang muda. Mungkin lebih Allah dikeluarkan. Tak sampai dolim ke orang. Itu baru gampang. Apa sesuatu pertama ber Allah? Rabbi syrahli, ya Allah lapangkan dada. Nah, sebagian sempit keluar, semua kemudian coba keluar dulu. Tahu saya kehidupan ini karena sudah sunatullah, tapi bagi orang yang lapang dada, semua urusan akan terasa mudah. Tahu saya gampang, tak usah. Semua urusan akan terasa mudah. Tak kasih saran. Hasil ada. Tak ada orang hidup ini sampai belet dia apa coba? Ada salah. Mungkin kiai berbunyi yang tentram itu biasa karena kiai ada orang-orang sibuk ya, sibuk bersantren, sibuk bertamu, jadi sekadar berbunyi. Bapak benih kiai, aku nganggur dengan apa? Pada beda itu. Karena nganggur gak sibuk, kalau kiai kan disibukkan. Mau ada bahaya, besok tugas lagi. Gak disetting. Emang tentram. Nah kita bukan ulama, bukan kiai, banyak lu, bukti kosong, gengku. Beda sendiri masalah. Kalau nggak masing-masing terima. Oh, jadi kita tinggal aja. Ini nggak sama. Apa yang bikin kemudian urusan itu menjadi terasa mudah? Wahlul uqdatan, ikatan-ikatan dibuka sehingga lisan ngomong apa bedanya. Antara lisan berucap dengan apa yang ada dalam jiwanya itu gak dibuat-buat, urusan lancar. Cuma sing begebei ruwet kata apa ada. Ngomong mau diluruskan tapi di sini ada kepentingan. Kalimat ini lancar. Orang hidupnya mudah, ngomongnya itu gak bulat. Tapi orang yang hidupnya sulit, ngomongnya bulat. Makanya wahlul uqdatan min lisani. Orang mudah itu cirinya adalah dilepaskan semua ikatan-ikatan yang mengikat dirinya. Lalu di ikatan kepentingan, lalu di ikatan keinginan. Tidak punya tujuan apa-apa, lancar. Lurus, gampang dimengerti omongannya.
minta tolong beri jawabnya lancar. Ternyata beri rokok lancar. Gitu nanti. Buat duduk dan banyak ikatan, terlalu banyak ikatan gitu. Segini. Minta tolong Pak, langsung dulu. Oh, baru lancar. Oh, beri macet yang buat duduk datang. Banyak ikatan. Yang harus begini. Ini yang tumbuh penyakit ini. Semua urusan jadi ruwet ini. Nah, gara-gara banyak kepentingan ikatan ini. Apa? Lo jember soalnya, persempit kepentingan, pengetahuan, ambisi. Agama ini bener kok, asli, adil. Sampai mau merubah hidup dengan banyak harta, marah orang kodak soki. Pakul saya panggil dua. Sudahlah dua, mau berubah bagaimanapun. Tak kira waktu tiringan punya bakpon ini pasti tung, beres tok, seneng tok, lancar terus, tak mungkin. Pakun dua saya panggil, ayo ber, diken mari Allah semoga. Apa yang mau dirubah? Habis ini bersera, Pak Kula dua saya pakai. Alatnya bersera, Pak Kun dua saya pakai. Mau dirubah bagaimana? Mau tak terima? Tak mungkin pas itu. Masa siang toh, kalau teman malam. Masa terang terus, tak pernah gelap. Makanya aku cukup lah, ngomong kalau aja. Orang-orang ulul albab mereka ngaji dari siang malam, tak dua deh. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam ciptaan Allah langit dan bumi banyak lagi pon. Terus yang diambil cuma dua. Yukawwirul laila atau waqtilafil laili wan nahar, digantinya saat malam ke siang. La ayat, sungguh adalah tanda. Jadi dari sekian banyak Allah menciptakan di langit dan di bumi alam semesta ini, langsung dirangkum dua, waqtilafil laili wan nahari la ayat. Sungguh pergantian malam ke siang itu adalah ayat bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang yang punya dibuka pemikirannya. Artinya apa? Sepang kini kita siang malam dia sudah dua. Tak kira terang terus kalau dileka. Lah bagaimana ketika dalam keadaan gelap tidak kemudian keluar jalur? Dalam tempat nyaman pas tak keluar jalur, akhirnya ngaji. Tak bisa memaksa Allah untuk menjadi siang terus. Tak bisa maksa Allah untuk bunga terus. Siapapun. Dua nama pasti bisa mantik ngobrol keadaan mereka. Tapi bila saya dalam hati kuliah sampean bisa menetapkan diri dalam dua kondisi, itulah namanya isyraq sadri. Benar. Tetap toh kalau sampai dolim ke orang dalam kebenaran apapun. Itu namanya apa yang empat tadi, ya mesti empat kan, kebetulan pernah nyampe lagi mau ngabangun apa kalau duduk empat macam itu, meja besok kalau empat macam itu, mau kalau aku meja itu mesti empat, maka ada apa dia kebaik kotak soal mari empat, ya kan dalilnya itu, sehingga setiap kocok kesah, mereka kan beri contoh nih ke tiang, mesti kocok. Rukun. Sampai kalau tanya rukun itu apa? Rukun itu wajib benih. Rukun benih wajib. Iya, rukun itu bukan wajib. Malah gini, rukun adalah sesuatu yang wajib ditunaikan. Berarti sesuatu itu apa? Coba wajib sama ngomong rukun, langsung wajibus sholat, kewajiban sholat, rukun, sah. Tak bisa bikin. Ini ulama, makanya buat kata rukun. Dapat ke Mekah sampai ke Ka'bah berrukun di sana. Sebenarnya Hajar Aswad rukun hajari. Ini kok cara rukun, cok koncok sebisa membangun. Makanya masih empat perkara. Makanya dunia mereka berempat yang berarti Allah saja. Empat saja.
kalau bangun-bangun sesuatu harus 4 itu. Termasuk bangun apa supaya ketika orang si kempang, si tak sulit, si tak pas langsung ngelakoni barang si haram, dolim ke merusak. Karena mau kadung dolim ke merusak, maka amal banyak bagaimanapun angos. Mumpun asokor, alhamdulillah dia dengan tak boleh nyenggol orang lain. Belum tentu sampai tadi pangkat lo nyenggol. Kebijaksanaan sampai belum tentu sampai angin punya banyak lo nyake orang. Mau ada sebuah mereka. Karena kempangnya ke audit mau letak ngelakon di barang setusa. Ini kempang berarti kempang bon. Karena mengoreng ngelakon itu sak pertanda audit repot. Audit sahara berarti sudah boleh nyebut berselarang. Gitu cara memandangnya. Coba langsung minta kempang tapi sesuai dengan gambar akan terjadi. Makai lawin sekolah itu betul-betul sampai tapi lesok terus jahil. Tak kira apa. Ada yang kemudian. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj ajeng malaikat laporan ning ngempang. Tentang Isra Mi'raj kanjeng Nabi ningali malaikat, melihat malaikat 4 cuman. Saya lihat malaikat itu ada yang berdiri tak dirubung atau tak dirubung. Bade si aroko tak dicemenceng ruku to. Bade si sujud to. Bade si sujud berarti 4 kan berdiri biasa. Mung tak manceng ruku, sujud, duduk. Itidal bagian manceng. Tahiyat, Rabbi firli bagian duduk. Jadi rukun berjari 4 dari 4 mereka dua saki berkanjeng Nabi bitong di ulama itu 12 fikih arkanus sholat sab'ata asyara rakaatan rukun berjari 12 rukun nikah beni wajib tapi rukun badan sewajib kau berdatang mungkin berdatang tak sah tapi beni wajib mau arti wajib salah marwah rukun nikah badan sewajib kau berdatang itu namanya rukun. Bukti Ka'bah apa aja mandi rukun. Sampai mengatakan Ka'bah rukun hajari, ajalan rukun yamani, ajalan boleh rukun syami, ajalan boleh rukun Eropa. Rukun namanya. Udu selama rukunan. Benih mantap pas segala tapi kan ulama mau ngebangun apa mesti lupa. Rukun berapa udunya? Rukun udu berapa? Tak apa lu kan nilai mungkin berapa rukun udu ini keempat. Maka 6 Imam Syafi'i nambah. Nomor 1 ditambah minyak, nomor 6 ditambah tertib. Tapi Quran tak ada. Musa Quran asli 4. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq kanan wamsahu bi ru'usikum osake kata wa arjulakum ilal ka'bayn maskum besok 4 toh. Makanya telinga sunnah. Mau Imam Ahmad bin Hanbal kopeng itu wajib karena nolok kejetak kita kabis karena orang masih nolok Hambali sudah lekat ada mutu di kedara sampai di kuda tak ambil Imam Syafi'i keng aku itu tepat Imam Syafi'i ulama Indonesia keng tepat karena beribu ribuan anggota Imam Syafi'i mazhab terbesar Indonesia tak bangun ke Imam Syafi'i jadi keng cuma diajar lagi murid mulai ngajar lagi murid jadi guru ngajar ke murid jadi guru ngajar ke murid ada enggak ada lagi bukan nilai mazhab ini bukan banyak anggota mazhab tak usah makanya antara imam paling ada iri-irian pada punya murid jadi guru dan tadi murid terus nyambung memang fikih berbeda enteng waktu kita prema berbeda enteng keng mau
Wong akidah berbeda, pas ada ikut kepentingan itu bagi politik pasti berlawan. Pasti, makanya berbicara sampai Islam kok betong polo dengan kepentingan akidah, kepentingan fikih. Kalau fikih berbeda atau waktu remeh Islam. Harusnya fikih berbeda, enteng. Enteng. Tinggal beri setelasan dua, enteng Islam. Kalau jatuhkan kan enteng. Telasan dua itu sudah beri antara Jumat di Sabtu. Sampai ke rakyat sampai ramai. Sekarang ini pun tak menang. Sampai atas Jumat menang. Berarti ada lanjut ada gue besok kan nyaman. Bodoh mau kita apa yang pengeran ini tak lokal. Jadi gue jangan sonang. Waktu sok pergi tengah kita langsung tak lebih. Saya penting neng mau ramai ini sudah ada lokal neng enteng kan. Itu ada tanggung jawab pemerintah tidak boleh ada seraya dua. Beliau sampai rakyat cuma sampai mereka debu. Kita tanggung jawab pemerintah. Harus tak oleh telasan dua, harus hitung, jelek kerempuk. Ya, makanya boleh sidang isbat keluar dari labang kau tu sepakat oleh dua. Aneh sidang, dia jengkapi, saya berapa transport Jawa Timur dia jeng, ongkos itu berapa juta sidang. Kayak keluar dari labang kau dua ya. Jadi Muhammad tidak ngalah umpama. Muhammad tak ngalah, pun ngalah Arab dan ilmu manusia ini kembali 100% tak bisa pakai ilmu jangan mereka Muhammad paling ilmu notok sangat polo sangat koma sangat persen karena beli Allah pasti bersalah sebenarnya kan akhir salah cuma Allah toh sehingga manusia ini kan beri batasan sampai 100% harus sangat polo sangat koma sangat persen situ kan makin 100 berarti ada nilainya. Jadi saya ada guru Menteri Agama, guru agama beres. Padahal sampai bertanya jujur, senang kan pasti ada sih. Kita pas senang saya ada tak puji betul kan? Kayak coba bilang mungkin, pak tanggal Jumat ada suara tokar, Sabtu tak terima, apa boleh udah tokar ya. Coba neneng cara bahasa yang neneng Roma. Tak tokar, memberbeda fikih rahmat. Contoh, Imam Syafi'i alarang suami istri berhubungan habis head kayak gilo mandi. Padahal soce kayak gilo mandi. Tuh Imam Syafi'i tak boleh ada gilo mandi. Cak Abu Hanifah boleh pakai gilo mandi. Jadi yakin soce yang sendiri. Kan nyaman ente. Bola selaki ada kadung rengkarengan. Kan doruri nih kak. Emergensi di ICU nih kak.